kabar semuanya? Bapak harap semuanya kabarnya baik-baik saja ya, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, Bapak ingin mengingatkan pada kalian, ini bulan di mana Rasulullah SAW lahir. Maka dari itu kita harus membaca sholawat sebanyak-banyaknya supaya mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani, atau yang bisa kita kenal Turki Utsmani ya. Turki Utsmani itu didirikan pada tahun 699 Hijriah oleh Utsman yang berdasarkan ukhuwah persaudaraan. Maka dari itu terdapat beberapa khalifah yang terkenal peradabannya. Yang pertama Khalifah Muhammad I. Nah, Khalifah Muhammad I ini memerintah pada tahun 817 Hijriah sampai 824 Hijriah. Nah, beliau bisa dikatakan sebagai penyelamat. Kok bisa dikatakan sebagai penyelamat? Beliau menyelamatkan kehancuran yang akan dialami oleh Daulah Utsmani itu. Bagaimana tidak, pada saat itu terjadi perselisihan antara putra-putra dari keluarga Utsman. Nah, maka dari itu Khalifah Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan yang ada. Dan Khalifah Muhammad I itu seorang yang cinta terhadap para fuqaha, sehingga beliau sampai-sampai memindahkan ibu kota pemerintahan Daulah Turki Utsmani itu dari Adrianople ke Bushrah, yang konon di Bushrah tersebut terdapat banyak para fuqaha. Dan yang selanjutnya, yang kedua itu Khalifah Murad II. Nah, Khalifah Murad II itu memerintah dari tahun 824 Hijriah sampai 855 Hijriah. Di sini beliau ingin melanjutkan pemerintahan ayahnya. Tadi ayahnya Muhammad I. Ya, beliau juga seorang yang cinta terhadap para ulama. Beliau sempat membangun istana yang bernuansa akademis. Nah, bertujuan untuk menyeimbangkan antara perkembangan pemerintahan, wilayah, pertahanan militer dengan akademisi. Terus yang selanjutnya Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah seorang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang konon kota tersebut sangat sulit untuk ditaklukkan oleh khalifah terdahulu sebelum beliau. Nah, beliau mungkin saja ya orang yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, pada suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam, yang dimana sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Beliau diberi gelar Al-Fatih itu karena bisa menaklukkan Konstantinopel tersebut. Nah, setelah beliau berhasil memasuki kota Konstantinopel, kemudian masuk ke bangunan yang terkenal. Nah, bangunan itu apa? Bangunan itu adalah sebuah gereja, di mana gereja itu merupakan tempat terakhir untuk para pendeta Konstantinopel bersembunyi. Nah, kemudian dimasuki oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih. Nah,
sesampainya memasuki gereja tersebut, beliau langsung menurunkan simbol salib yang berada di gereja tersebut dan menjadikan gereja tersebut sebagai masjid untuk beribadah umat Islam. Setelah itu, ketika beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau mengganti nama Konstantinopel untuk menjadi Istanbul. Kok Istanbul? Kalian kan aneh kan mendengar itu, yang kalian ketahui kan Istanbul ya, ibu kota Turki ya. Tapi pada masa itu namanya belum Istanbul tapi Istanbul, dan kemudian bisa lebih kita kenal dengan sebutan Istanbul. Selanjutnya oleh pemerintahan Salim. Khalifah Salim ini melakukan banyak perubahan terhadap bidang kemiliteran yang menunjang untuk generasi berikutnya mencapai puncak kejayaan. Bagaimana tidak, pemerintahan yang selanjutnya itu dipimpin oleh anaknya yang bernama Sulaiman Al-Qauni. Pada pemerintahan Sulaiman Al-Qauni, beliau memerintah dari tahun 927 sampai 974. Pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Al-Qauni ini terjadi perubahan puncak kejayaan Daulah Turki Utsmani, di mana beliau berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, yang mana pendahulunya itu besar, tersohor, dan dihormati serta ditakuti oleh teman maupun lawannya itu karena kemampuan keahlian berpedangnya, berperangnya. Namun berbeda dengan khalifah ini. Beliau disegani dan ditakuti karena beliau adalah seorang Al-Qauni atau legislator yang meletakkan dasar-dasar hukum untuk Daulah Turki Utsmani, yang sampai-sampai dasar hukum beliau yang itu diterapkan selama 300 tahun lamanya. Masya Allah, lama sekali ya. Terus beliau juga melakukan pembangunan secara besar-besaran, yang mana beliau membangun Masjid Sulaiman, terus membangun 81 masjid jami dan 51 masjid kecil serta 55 madrasah. Dan yang lain beliau membangun ada seperti tempat untuk memberi makan fakir miskin, istana-istana, serta pemandian umum, jembatan, pesanggerahan. Pada masa pemerintahan beliau itu menguasai 3 benua. Bayangkan 3 benua itu berapa luasnya ya. Semua hal tersebut tidak luput dari faktor pendukung puncak kejayaan Daulah Turki Utsmani, yang mana latar belakang Daulah Utsmani itu adalah dari suku yang suka berperang. Pastinya orang yang suka berperang itu kan ahli dalam berperang. Terus yang kedua itu semangat mereka untuk berjihad menyebarkan agama Islam. Letak geografis ibu kota Istanbul yang sangat strategis, yang mana mendukung kejayaan Daulah Utsmani tersebut. Terus yang selanjutnya itu keadaan kerajaan-kerajaan sekitar yang masa itu tidak stabil. Daulah Utsmani menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dan bisa mengalahkannya dengan mudah. Selain itu, jika suatu peradaban itu terdapat puncak kemajuan, pasti juga terdapat kemundurannya. Kemunduran Daulah Turki Utsmani ini terjadi pada masa pemerintahan Hamid II. Kenapa kok bisa terjadi kemunduran? Padahal pemerintahan sebelumnya itu sangat luar biasa ya. Dikarenakan setelah meninggalnya Muhammad Al-Fatih itu terjadi kemerosotan iman di kalangan petinggi-petinggi kerajaan.
banyak melakukan kemaksiatan dan berfoya-foya. Terus juga kondisi militer yang sangat lemah yang memudahkan untuk diserang dan dihancurkan. Adanya serangan dari bangsa Eropa juga menyebabkan kehancuran dari Daulah Utsmani tersebut. Serta pada masa itu banyak terjadi gerakan operasional sekuler yang dibantu oleh bangsa-bangsa barat yang mempunyai kepentingan untuk menghancurkan umat Islam. Dari pemaparan tersebut, dalam bidang ilmu pengetahuan tidak begitu terjadi peningkatan yang signifikan, namun yang disorot, yang berkembang, yang paling pesat pada masa Daulah Turki Utsmani ini adalah pemerintahan dan kemiliterannya ya. Baik, cukup sekian. Semoga kalian dapat memahami isi materi ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum